Jangan tergiur dunia. Kalau dunia itu menyengsarakanmu dunia akhirat. Jangan tergiur jabatan politik. Kalau jabatan politik itu menyengsarakanmu di akhirat. Jangan tergiur dengan popularitas. Kalau popularitas itu menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melarang kita kuasai dunia ini dengan catatan ikuti aturan agama. Nah, pelajarannya, kalau kita tidak ikuti aturan agama, maka lihatlah orang yang berniaga, orang yang memperoleh mencari jabatan, menghalalkan segala cara, biasanya berakhir di polisi, di KPK, atau di jaksa. Pakai baju orange, disotim mukanya, dikasih malu se-Indonesia. Kenapa? Karena dia meninggalkan aturan agama dan melanggar aturan negara. Itu baru di dunia. Lalu ada yang berkata, gampang orang tobat Ustaz. Betul, gampang kau tobat. Pasti Allah ampuni tobatmu. Dengan catatan, yang pasti Allah ampuni adalah dosa yang hubungannya kepada Allah. Tapi dosa kepada bangsa, dosa kepada tetangga, dosa kepada saudaramu, Allah seolah-olah bilang begini, Dasaan, sebelum ku maafkan kau, bima kau dulu sama sepupumu yang pernah kau sakiti. Bima kau dulu tetanggamu yang pernah kau sakiti. Nanti maafkan kau, baru kau kesini. Aman nih, tidak ada masalah kalau soal saya. Pelajaran ketiga, ada Khalid bin Walid, ada Wahsy. Khalid bin Walid pernah memerangi Nabi, Pak. Diperangi Nabi dan mengalahkan Nabi ketika perang Uhud. Wahsy membunuh pamannya Nabi. Tapi setelah mereka dapat hidayah, mereka masuk Islam, berbalik untuk membela agama Allah. Dan Khalid bin Walid jugalah yang mengalahkan pasukan Persia yang sangat menakutkan waktu itu. Tapi dipukul mundur sama Khalid bin Walid. Pura mencaci kafir, pura newa nabita. Tapi setelah tobat, waktu, tenaga, pikiran untuk agama. Akhirnya apa? Sampai sekarang dikenal. Jadi kalau Bapak pernah punya dosa, jangan kau putus asa. Bapak-bapak pernah punya salah, jangan putus asa. Selama ajal belum menjemput, Allah masih menunggu kita untuk bertobat. Cuma itu tadi, kalau dosa kepada Allah gampang. Tapi dosa kepada sesama manusia, ini agak sulit. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mau membunuh Nabi. Coba baca sejarah Islamnya Nabi, Umar bin Khattab. Itu sudah bawa parang, dia mau membunuh Nabi. Lebih baik saya bunuh Muhammad. Gara-gara ini Muhammad orang berperang dengan saudaranya. Gara-gara ini Muhammad orang berperang antara anak dengan bapak. Lebih baik saya bunuh Muhammad. Sudah mati, saya menyerahkan diri ke Bani Hashim. Dia datang mau membunuh Nabi. Perjalanan dapat hidayah. Setelah masuk Islam, kalau orang lain masih Islam sembunyi-sembunyi, Khalid bin Umar bin Khattab masuk Islam, dia deklarasi. Dia datangi rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal, saya masuk Islam. Kenapa? Mau kau lawan saya? Lalu sudah bilang Abu Jahal, gila kau Umar. Dia datangi Abu Lahab, dia datangi Abu Jahal, semua tokoh-tokoh Quraisy waktu itu dia datangi. Saya masuk Islam. Kalau sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, Pak. Umar pernah membunuh Nabi. Dan saya yakin di dalam masjid ini tidak ada satupun manusia umat Islam yang pernah mau cita-cita menghina Nabi. Jadi dosa kita kecil. Yang Allah cuma minta, tobat kau, jangan kau ulang. Allah cuma minta itu. Bahkan Umar bin Khattab ketika sahabat hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, sembunyi-sembunyi sahabat. Umar sholat dulu 2 rakaat di depan Ka'bah. Lalu dia pidato, ayuhan nas, warga orang Ka'bah, orang Mekah, saya Umar bin Khattab mau hijrah ke Madinah. Siapa yang mau pisah kepalanya dengan badannya,
mau janda istrinya, mau yatim anaknya, halangi mak. Kemudian karena hebatnya Umar bin Khattab mencintai Allah dan Rasulnya, setiap orang pergi ke tanah suci Pak, pasti ziarah Nabi dan juga ziarah ke makamnya Umar bin Khattab. Itulah Allah kasih hadiah.